learners? Yay! It is time to English Fun Learning with SPNA Brawijaya. Now, we are going to learn about modals. So, modals itu apa sih? Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan berbagai macam kata. Yang pertama ada noun atau kata benda, contohnya car, mobil, dan book, artinya buku. Yang kedua ada verb atau kata kerja, contohnya cook atau memasak, dan juga ada study atau belajar. Yang ketiga ada adverb atau kata keterangan, contohnya slowly yang artinya perlahan, dan always yang artinya selalu. Yang keempat ada adjective atau kata sifat, contohnya smart, artinya pintar. Ada juga beautiful, yang artinya cantik. Nah, kali ini yang kita bahas itu tentang modal atau kata bantu. Modal auxiliary atau kata bantu memiliki arti kata kerja bantu yang memberikan arti tambahan pada main verb dalam kalimat. Biasanya ini berfungsi sebagai yang pertama, kemauan atau willingness, contoh katanya tuh will, yang artinya akan. Yang kedua, kemampuan atau ability, contoh katanya tuh can, atau bisa. Yang ketiga, kewajiban atau obligation, contoh katanya tuh must, artinya harus. Yang keempat, kemungkinan atau possibility, contoh katanya tuh may, atau mungkin. Modal auxiliary terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada can, untuk pasnya could, yang bisa diganti dengan be able to. Yang kedua ada will, bentuk pasnya itu would, yang bisa diganti dengan be going to. Yang ketiga ada shall, yang bentuk pasnya itu should, yang bisa diganti dengan be going to. Yang keempat ada may, bentuk pasnya itu might, yang bisa diganti dengan be allowed to. Dan yang terakhir ada must, yang bisa diganti dengan have or has to. Yang pertama ada can, yang bentuk pasnya itu could, yang artinya bisa. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ability atau kemampuan. Contohnya, Alex can speak Japanese fluently. Yang kedua, permission atau izin. Contohnya, can I go home now? Could I join this party? Yang ketiga, inability atau ketidakmampuan. Contohnya, this bag is so heavy, I can't carry it. Yang terakhir, possibility atau kemungkinan. Contohnya, it could be wrong. Next, ada will, yang bentuk pasnya itu would, yang artinya akan. Di sini terbagi menjadi 4 juga loh. Yang pertama ada future atau masa depan. Contohnya, I will come to your party tomorrow. Yang kedua ada will not, yang artinya tidak akan. Contohnya, I will not be playing football today. Yang ketiga ada willingness atau kemauan. Contohnya, I will help you. Would you come to my party? Yang keempat ada prediction atau prediksi. Contohnya, the sky is cloudy. It will rain. Next ada shall atau should dalam bentuk pasnya. Shall ini menuju ke future atau artinya akan. Contohnya tuh I shall go to your house tonight. Tonight ini kan berarti artinya masih akan terjadi. Nah, untuk yang shouldnya ada should. Should ini lebih ke advice atau saran. Contoh sarannya tuh seperti you should wear a jacket because it is really cold outside. Next ada may or might dalam bentuk past yang artinya mungkin atau boleh. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada possibility atau kemungkinan. Contohnya, I might study abroad next year, yang artinya saya mungkin akan kuliah atau belajar di luar negeri tahun depan. Kemudian yang kedua ada permission atau izin. Contohnya, might I have a new bicycle this year, Mom? Bolehkah saya memiliki sepeda baru tahun ini, Bu? Itu adalah sebuah bentuk untuk meminta izin. Next ada must. Must sama dengan has or have to, yang artinya harus. Must pada obligation atau kewajiban. Contohnya, you must keep the house clean. Kamu wajib menjaga kebersihan rumah. Ada juga, I have to speak English in this place. Saya harus berbahasa Inggris di tempat ini. Yang kedua ada must not. Ini untuk prohibition atau larangan.
Contohnya, you must not park here. Kamu dilarang untuk parkir di sini. Meskipun terlihat sama, ternyata must dan have to itu memiliki perbedaan loh. Nah, untuk yang must itu artinya keharusan yang berasal dari kemauan diri sendiri. Contohnya, I must keep the house clean. Itu merupakan kewajiban atau keinginan yang berasal dari diri kita sendiri untuk menciptakan rumah itu bersih. Nah, untuk yang have to merupakan keharusan yang berasal dari perintah orang lain. Kita sebenarnya boleh tidak melakukan, namun karena itu perintah dari orang lain, jadi kita harus tetap melakukan. Contohnya, you have to speak English in this place. Di dalam model juga ada aturannya loh. Yuk kita simak. Aturan yang pertama yaitu model tidak dipengaruhi subjek. Subjek itu ada apa aja sih? Nah, subjek itu ada I, you, she, he, they, we, it. Nah, nanti modelnya itu bakalan tetap. Contohnya, I can, you can, he can, it can. Contoh yang kedua adalah model plus infinitive. Rumusnya model plus verb 1. Kita mengambil contoh play dan speak. Play, verb 1-nya play, verb 2-nya play it, verb 3-nya play it. Yang kita gunakan hanya verb 1, jadi kita menggunakan play. Contoh kedua, speak. Speak, verb 1-nya speak, verb 2-nya spoke, verb 3-nya spoken. Lalu untuk contohnya pada kalimat can speak. Can sebagai model, speak sebagai verb 1. Contoh kedua, will cook. Will sebagai model dan cook sebagai verb 1. Aturan yang ketiga yaitu model tidak boleh digabung dengan model lain. Contohnya, I will can. Ini adalah contoh yang salah karena will itu termasuk model, can juga termasuk model. Lalu untuk membenarkannya kita bisa mengganti can menjadi be able. Lalu kalimatnya yang benar akan menjadi I will be able. Next, how to make sentence. Di sini saya telah membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk positif, negatif, dan interrogative. Untuk yang positif, rumusnya subject plus modal plus verb 1. Contoh, kamu sebaiknya pergi. You should go. Untuk yang negatif, rumusnya subject plus modal plus not plus verb 1. Contoh, Arina tidak bisa berenang. Arina cannot swim. Untuk yang interrogative, rumusnya modal plus subject plus verb 1. Contoh, bolehkah saya meminjam pensilmu? May I borrow your pencil? So, that's all from me. Thank you for watching this video. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Thank you.